Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Abdurrahman, Ya. apa kabar? Alhamdulillah Bapak. Sehat? Alhamdulillah sehat Bapak. Begini Bapak, mohon maaf waktunya Bapak sebentar. Karena ini adalah merupakan saya masih junior, saya ingin menimba ilmu dari Bapak. Bagaimana caranya Bapak itu dalam membuat sebuah keputusan. Nah, tentunya ilmu ini nantinya mungkin sangat bermanfaat dan pasti bermanfaat untuk saya, untuk masa depan saya Bapak. Begini Bapak, selama ini bagaimana Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Pak Abdurrahman. Saya melakukan identifikasi dilema etika dan bujukan moral, di mana kasus dilema etika ini situasi terdapat dua pilihan yang sama-sama memiliki nilai moral yang kuat, yaitu antara yang benar dengan yang benar, tetapi tidak dapat dipilih secara bersamaan. Sedangkan bujukan moral antara benar dan salah, yaitu situasi di mana seseorang didorong untuk melakukan sesuatu yang salah dengan alasan tampaknya mulia. Untuk itu, mengidentifikasinya kasus-kasus dilema etika ini biasanya memperhatikan beberapa hal berikut ini. Adanya dua pilihan yang sama-sama memiliki moral yang kuat antara benar dan benar. Keduanya tidak dapat dipilih secara bersamaan. Memilih salah satu pilihan berarti kita mengorbankan nilai moral yang lain. Kasus tersebut ya menimbulkan kebingungan dan keraguan dalam menentukan pilihan yang tepat. Sedangkan untuk bujukan moral antara benar dan salah, saya biasanya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya tekanan untuk melakukan sesuatu yang salah. Yang kedua, tekanan tersebut didasari oleh alasan yang tampaknya mulia. Yang ketiga, melakukan tindakan tersebut dapat memberikan keuntungan bagi pihak tertentu. Namun, tindakan tersebut tetaplah salah dan tidak dapat dibenarkan. Mungkin itu kira-kira Pak Abdurrahman. Oh ya Bapak, terima kasih Bapak ilmunya yang telah Bapak sampaikan ke saya. Mudah-mudahan nanti ketika kita menjadi seorang kepala sekolah itu nanti bisa menerapkan ilmu yang telah Bapak sampaikan ke saya. Terima kasih, Bapak. Amin. Berikutnya Bapak, pertanyaan yang kedua Bapak. Selama ini bagaimana Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin ini, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan Bapak. Bagaimana itu Pak? Terima kasih Pak Abdurrahman. Pengambilan keputusan dalam kasus dilema etika dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang di sini, terutama untuk kasus-kasus dilema etika, saya biasanya melakukan beberapa langkah. Yang pertama, mengumpulkan informasi sebanyak mungkin. Kedua, melakukan analisis terhadap informasi yang saya kumpulkan. Ketiga, mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan yang relevan. Selanjutnya, mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan. Kemudian berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait. Memilih pilihan yang terbaik berdasarkan analisis dan pertimbangan yang matang. Itu mungkin kira-kira yang dapat saya berikan informasi Pak Abdurrahman. Mungkin ya, ada lagi? Saya kira ini informasi cara mengambil keputusan, khususnya yang sama-sama mengandung hal yang sama-sama benar Bapak dan juga sama-sama mengandung nilai kebajikan, saya kira sudah cukup Bapak untuk informasi ini. Kemudian Bapak pertanyaan yang masih ketiga, banyak ini ya?
Masih banyak, Pak. Waduh, kalau bisa jangan banyak-banyak. Ya. Silakan, silakan. Ya. Begini Bapak, untuk pertanyaannya ketiga Bapak. Kemudian langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini Bapak? Ya. Terima kasih Pak Abdurrahman. Langkah-langkah dan prosedur pengambilan keputusan adalah dengan prosedur yang bisa saya lakukan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini. Yang pertama, mengidentifikasi dan definisi masalah. Saya berusaha untuk memahami situasi dengan jelas dan mengidentifikasi semua pihak yang terlibat. Kemudian mengumpulkan data. Saya mengumpulkan informasi yang relevan tentunya dari berbagai macam sumber seperti dokumen, kemudian saksi dan ahli. Kemudian analisis data, saya menganalisis informasi yang terkumpul untuk mengidentifikasi nilai-nilai yang bersaing dan konsekuensinya dari setiap pilihan yang saya pilih tentunya. Kemudian pertimbangan nilai-nilai, saya mempertimbangkan nilai-nilai kebijakan yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian selanjutnya generasi solusi. Saya mengidentifikasi berbagai pilihan solusi yang mungkin bisa dilaksanakan. Kemudian tentang evaluasi solusi, saya mengevaluasi setiap pilihan solusi berdasarkan nilai-nilai dan konsekuensinya. Ya. Saya memilih solusi yang terbaik berdasarkan analisis dan pertimbangan yang matang, Pak Abdurrahman. Ya. Kemudian implementasi solusi, saya menerapkan solusi yang dipilih dan memantau efektivitasnya. Kemudian refleksinya, meninjau kembali keputusan yang saya buat, apakah keputusan ini salah, berpihak pada murid, dan bisa bertanggungjawabkan, bisa dipertanggungjawabkan maksudnya. Oh ya Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Berarti di sini langkah-langkahnya Bapak ini Bapak ini hebat Bapak. Berarti langkah-langkahnya ini sudah luar biasa Bapak ya dalam memutuskan sebuah keputusan. Berarti mengidentifikasi dulu, kemudian mengumpulkan data, kemudian menganalisisnya, kemudian mempertimbangkan nilai-nilainya, kemudian generasi solusinya, kemudian evaluasi solusinya, kemudian pemilihan solusi, kemudian implementasinya, kemudian yang terakhir Bapak merefleksikan apakah yang diputuskan itu bisa dipertanggungjawabkan. Seperti itu Bapak. Terima kasih Bapak. Apakah ada pertanyaan lagi nih? Ada Bapak ini, ada Bapak. Pertanyaan yang keempat masih Bapak. Oh, masih yang keempat Masih ya? yang keempat masih Pak. Masih separuh ini Bapak. Silakan Pak Abdurrahman. Baik Bapak, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Begini Pak Abdurrahman ya, hal-hal yang efektif dan dalam mengambil keputusan adalah beberapa hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan ini pada kasus-kasus dilema etika. Yang pertama, keterbukaan dan transparan. Saya berusaha untuk terbuka dan transparan dalam proses pengambil keputusan. Yang kedua, komunikasi yang efektif. Artinya begini, saya berkomunikasi dengan semua pihak yang terlibat dengan jelas dan efektif. Kemudian partisipasi dan keterlibatan. Artinya begini, saya melibatkan semua pihak yang terkait dalam proses pengambil keputusan. Sedangkan pendekatan dan komprehensifnya yang saya lakukan adalah mempertimbangkan semua aspek yang relevan dalam situasi apapun. Pendekatan yang berbasis nilai, saya berdasarkan pengambilan keputusan pada nilai-nilai kebijakan dan universal. Mungkin itu Pak Abdurrahman. Oh iya Bapak, berarti Ini yang terakhir ya? Bukan Pak. Bukan Pak, ini masih separuh Bapak. Masih separuh Bapak. Jadi intinya di sini
hal-hal yang menurut Bapak paling efektif dalam pengambilan keputusan itu menurut Bapak keterbukaan Bapak ya. Iya, iya. Yang kedua komunikasi yang efektif, partisipasi dan keterlibatan, pendekatan yang komprehensif, pendekatan yang berbasis nilai. Seperti itu Bapak. Ya, terima kasih Bapak. Baik Bapak, untuk pertanyaan yang kelima Bapak. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika Bapak? Begini Pak Abdurrahman ya, tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya saya hadapi dengan pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika. Namun keterbatasan informasi tidak selalu mudah untuk mendapatkan semua informasi yang relevan dengan situasi tersebut. Kemudian nilai-nilai yang bersaing seringkali terdapat nilai-nilai yang bersaing dalam situasi dilema etika. Ketidakpastian dan keraguan tidak selalu mudah untuk menentukan pilihan yang tepat dalam situasi dilema etika. Ya. Mungkin ini. Oh ya Bapak, terima kasih Bapak. Berarti di sini ada 3 poin ya Bapak, tantangan Bapak selama ini dalam menangani atau mengambil keputusan kasus-kasus dilema etika, yaitu keterbatasan informasi, nilai-nilai yang bersaing, dan ketidakpastian dalam keraguan. Baik Bapak, mohon maaf Bapak, ini tinggal 3 ini Bapak, masih Bapak pertanyaannya. Lanjut ini ya. Lanjut Bapak. Pertanyaan berikutnya Bapak. Apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu ya dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika Bapak? Kemudian apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Ataupun bentuknya seperti apa, prosedurnya seperti apa yang Bapak jalankan selama ini? Ya Pak Abdurrahman ya, tata kala dan prosedur penyelesaian dilema etika, saya tidak memiliki tata kala atau jadwal tertentu ya. Dalam penyelesaian kasus dilema etika. Setiap kasus berbeda dan membutuhkan waktu yang berbeda untuk penyelesaiannya. Namun saya selalu berusaha untuk menyelesaikan kasus dilema ini secepat mungkin dengan setiap memperhatikan ketepatan dan keadilan. Mungkin itu Pak Abdurrahman. Oh ya Bapak, jadi Bapak ini tidak mempunyai jadwal tertentu karena itu kan kasusnya berbeda Bapak ya. Betul. Tetapi Bapak ini luar biasanya, kalau saya garis bawahi, Bapak itu berkeinginan untuk selalu menyelesaikan dengan secepat mungkin dan juga memperhatikan ketepatan. Mungkin itu Bapak ya yang saya dapatkan ilmu dari Bapak tadi. Baik Bapak, ini masih ada Bapak, tinggal 2 Bapak. Tinggal 2 Bapak ya. Pertanyaan berikutnya Bapak. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan, terutama dalam kasus-kasus dilema etika Bapak? Sebentar saya mau ambil nafas dulu dalam-dalam. Iya Bapak. Begini Pak Abdurrahman, faktor yang mempermudah pengambilan keputusan, beberapa faktor selama ini yang mempermudah saya terutama dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika, ini berdasarkan pengalaman. Pengalaman saya dalam menangani kasus-kasus dilema etika sebelumnya membantu saya dalam membuat keputusan yang lebih baik. Jadi membantu saya dalam membuat keputusan yang lebih baik. Itu mungkin. Oh ya Bapak, berarti intinya adalah pengalaman Bapak selama ini mengatasi kasus-kasus dilema etika. Betul. Berarti pengalaman. Berarti betul Bapak ya. Berarti pengalaman itu adalah guru yang terbaik seperti itu. Iya. Ya, Bapak. Baik Bapak, mohon izin, ini ada pertanyaan terakhir Bapak. Ini yang terakhir ya? Yang terakhir Bapak. Alhamdulillah kalau yang terakhir. Yang terakhir Bapak. Dari semua hal yang telah disampaikan Bapak tadi, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil sebuah keputusan khususnya kasus-kasus dilema itu? Terima kasih Pak Abdurrahman. Dari semua hal yang telah saya sampaikan, berikut beberapa pembelajaran yang dapat saya petik dari pengalaman saya mengambil keputusan dilema etika. Yang pertama, pentingnya mengumpulkan informasi yang lengkap. Kasus dilema etika seringkali kompleks dan membutuhkan informasi yang lengkap untuk dapat diputuskan secara tepat. Oleh karena itu,
penting untuk mengumpulkan informasi sebanyak mungkin dari berbagai macam sumber yang terpercaya tentunya. Jadi kalau informasi tidak dipercaya itu risiko gitu ya. Iya, Makanya yang terpercaya. Yang terpercaya. Iya. Yang kedua, pentingnya memperhatikan nilai-nilai kebijakan. Kebajikan bukan kebijakan ya. Iya, kebajikan. Begini, luput-luput ya. Iya, enggak apa-apa, Pak. Saya ulang lagi, yang kedua adalah pentingnya memperhatikan nilai-nilai kebajikan. Iya. Nilai-nilai kebajikan seperti keadilan dan kebaikan yang harus menjadi landasan utama dalam mengambil keputusan. Keputusan yang diambil haruslah sejalan dengan nilai-nilai tersebut dan tidak boleh mengorbankan salah satu nilai demi nilai yang lain. Jadi adil ya. Adil ya. Kemudian yang ketiga, pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan. Setiap pilihan dalam etika memiliki konsekuensi masing-masing. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan dengan cermat sebelum kita ngambil keputusan. Gitu. Iya. Kemudian yang keempat, pentingnya berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, melibatkan pihak-pihak yang terkait dalam proses mengambil keputusan dapat membantu kita mendapatkan berbagai macam sudut pandang dan masukan yang luar biasa. Katanya orang begini, informasi satu orang dengan lebih dari satu orang lebih baik itu. Selanjutnya, pentingnya memiliki keberanian untuk mengambil keputusan. Artinya begini, dilema etika seringkali tidak memiliki solusi ya. Solusi yang mudah. Oleh karena itu penting untuk memiliki keberanian mengambil keputusan meskipun tidak ada jaminan bahwa keputusan tersebut akan diterima oleh semua pihak. Kemudian pentingnya terus belajar dan berkembang. Kasus dilema etika ini selalu berkembang dan berubah. Oleh karena itu, penting untuk terus belajar dan mengembangkan kemampuan kita dalam mengambil keputusan agar dapat menghadapi berbagai situasi dan kompleks. Selanjutnya, Pak Abdurrahman ya, pentingnya kita memaafkan diri sendiri. Begini, tidak semua keputusan yang kita ambil dapat diterima oleh semua orang dan sempurna. Oleh karena itu, penting untuk memaafkan diri sendiri atas kesalahan yang mungkin terjadi dan belajar dari pengalaman tersebut. Kemudian karena ini pertanyaan terakhir ya, murid begini. Jadi dari pertama sampai sekarang ini saya bisa mengambil kesimpulan begini. Pengalaman mengambil keputusan dilema etika ini telah mengajarkan saya banyak hal tentang pentingnya informasi, nilai-nilai, konsekuensi, komunikasi, keberanian, dan pembelajaran yang sangat berkelanjutan. Saya percaya bahwa pembelajaran ini akan terus membantu saya dalam menghadapi berbagai macam situasi yang kompleks di masa yang akan datang atau masa depan. Mungkin gitu. Mudah-mudahan ini yang terakhir, tidak ada pertanyaan lagi ya. Bapak, enggak, Pak. Insya Allah tidak ada pertanyaan lagi, Bapak. Ini sudah luar biasa, Bapak. Ini ilmu yang memang kami tunggu-tunggu, Bapak. Karena apa? Kami sebagai generasi penerus bangsa ini, tentunya ini harus banyak belajar kepada Bapak yang sudah berpengalaman dalam berbagai hal untuk membuat sebuah keputusan yang sangat menguntungkan, terutama menguntungkan untuk sekolah kita ini, Bapak. Berarti intinya di sini dalam mengambil keputusan yang selama ini Bapak telah dilakukan dan sebagai pengalaman Bapak, yaitu pentingnya mengumpulkan informasi yang lengkap, Bapak ya. Pentingnya memperhatikan nilai-nilai kebajikannya. Betul. Pentingnya mempertimbangkan konsekuensi dari setiap pilihan. Pentingnya berkonsultasi dengan pihak-pihak yang terkait, Bapak. Iya. Kemudian
pentingnya memiliki keberanian Bapak. Ini yang paling utama Bapak. Harus Kan berani, harus gimana? berani. Harus berani. Apalagi ini kan dilema etika Bapak Iya. ya. Kalau kita tidak berani nanti kan tidak selesai-selesai Betul, masalahnya. Kemudian pentingnya terus belajar dan berkembang. Mungkin ini yang sebagai cambuk Bapak bagi saya, belajar dan terus belajar. Ini ilmu yang luar biasa dari Bapak. Terus pentingnya memaafkan diri. Nah, ini juga jadi kita tidak selalu merasa bersalah dalam mengambil sebuah keputusan. Baik Bapak, terima kasih atas ilmunya Bapak yang mulai tadi kami apabila ada hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Bapak karena terutama ini mengganggu waktunya Bapak, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ilmu yang telah Bapak sampaikan tadi bermanfaat untuk saya sendiri, terutama untuk karir saya ke depan Bapak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum Pak Abdurrahman ya, Iya Bapak. takutnya nanti Pak ada wawancara lagi. Mumpung sekarang saja, Oh, tuntaskan tidak ada. Tidak ada Pak. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih.